Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan kualifikasi MotoGP 2021 dipersembahkan oleh Gelaran MotoGP 2021 sudah masuk seri ke-8 yang akan diselenggarakan di Jerman, tepatnya di sirkuit Sachsenring. Selamat malam GP Mania, senang sekali saya Astrini Putri bisa menemani GP Mania semua dalam kualifikasi MotoGP Jerman 2021. Tapi Asput nggak sendiri dong, Asput sudah bersama dengan Taufik Hidayat. Selamat malam Taufik. Selamat Putri. Apa kabarnya nih? Baik. Seger banget hari ini. Iya, kita udah masuk ke seri 8 ya. Gak terasa ya, tiba-tiba udah seri ke-8 aja. Sirkuit Sachsenring. Ya. Nah, ngomongin soal karakteristik dari sirkuitnya sendiri. Spesial banget. Boleh dong jelasin dari morfologinya juga Iya. spesial menurut Taufik ya? Ya, menurut saya sih spesial gitu. Karena ini merupakan salah satu, pertama ini adalah sirkuit yang salah satu yang paling pendek gitu ya. Hanya 3,6 km. Di kalender MotoGP 2021 ini. Oke. Sehingga lap time-nya pun hanya sekitar 1:20 bisa kayak gitu ya. Dan yang kedua adalah ini salah satu sirkuit dengan porsi tikungan ke kiri paling banyak. Berapa Iya. tuh tikungan ke kirinya? Tikungan kiri kita bisa lihat ada 10 tikungan Ada kiri 10 bila dibandingkan tikungan hanya 3 tikungan kanan. Oh, lumayan jauh bedanya ya. Jadi seperti itulah. Dan sirkuit lain yang punya tipe seperti ini kayak misalkan di Austin, di Texas kayak gitu. Dan yang menariknya adalah selama mulai dari 2013 sampai 2019 terakhir itu hanya ada satu pemenang di sini. Yaitu adalah Marc Marquez. Siapa lagi kalau bukan Marc Marquez. Coba bayangin ya, 7 tahun 7 tahun. nggak pernah ada lagi juara selain dia. Tahun lalu tidak ada race ya di sini. Tidak ada race ya, oke. Nah, dari 10 tikungan itu, ada lagi nggak sih keuntungan lain nih untuk pabrikan gitu dari sirkuit ini? Kita bisa lihat ya. Jadi kalau kita lihat di dari sini ya, sirkuit Sachsenring ini. tadi ada 3,6 km, kita bisa lihat lagi dari 10 tikungan tersebut, itu 10 tikungan itu ke kiri terus gitu ya. Dan kita bisa lihat nanti jenis tikungannya itu banyak yang merupakan bukan tikungan-tikungan mati, terutama di sektor 2 dan sektor 3 dan sektor 4. Dan ini tikungan yang artinya tikungan yang speed corner bilangnya seperti itu banyak boleh dibilang positif banget untuk beberapa motor dengan platform mesin inline 4 seperti Yamaha dan Suzuki. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau tikungannya tadi kan itu banyakkan tikungan ke kiri. Ini kan tikungan sirkuit Marquez banget ya. Juara terus gitu dia, sedangkan cederanya ada di kanan. Di kanan, betul. Apakah ini akan menjadi sebuah keuntungan besar untuk Marquez dengan keterbatasannya itu? Iya benar. Tanpa cedera sudah pasti dia ini menguasai banget gitu ya. Karena memang setiap hari kesehariannya tuh dia kebanyakan dia melakukan latihan dengan cara kayak flat track, di mana tuh flat track itu kebanyakan memang tikungannya ke kiri terus. Jadi memang seperti dia terbiasa. Dan dengan situasi dia sudah cedera ini, di awal-awal dia bilang memang ada sedikit yang rilis gitu. Jadi dia kemungkinan tidak akan semenderita di seri-seri sebelumnya ya. Seperti di Catalunya. Karena nggak akan bentrok sama cederanya dia. Itu benar, karena cederanya dia di kanan. Iya, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Taufik ya. Boleh. GP Mania, sebelum kita menyaksikan kualifikasi pertama, kita akan menyaksikan dulu ya data dan juga fakta tentang sirkuit Sachsenring. Nah, kalau dilihat tadi ada sedikit speed corner yang akan menguntungkan Yamaha. Ada update nggak dari Quartararo? Ada dong pasti. Tapi ntar dulu ya, kita akan bahas sesaat lagi. GP Mania jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. insiden baju balap mewarnai pertarungan sengit yang berakhir dengan kemenangan Miguel Oliveira. Kontroversi penalti pun masih jadi perbincangan pasca lomba usai. Mampukah Fabio Quartararo bangkit di Sachsenring dan menjauh di puncak klasemen GP Jerman? Kualifikasi Sabtu 19 Juni jam setengah 12 malam. Siaran langsung Minggu 20 Juni jam 5 sore. Ini baru Trans 7.
kalau tadi kita udah bahas Marc Marquez ini selalu juara di sirkuit ini, tapi kebalik nih sama Fabio Quartararo. Yang kayaknya sampai saat ini masih susah, mulai dari Moto2, Moto3, MotoGP masih belum bisa menguasai sirkuit Sachsenring ini. Kenapa sih sebenarnya, Taufik? Lebih karena kepersiapan dia, terutama dan juga pembiasaan terhadap tikungan ke kiri itu. Apa dia sebenarnya nggak terlalu suka untuk race di sini? Pada dasarnya sih lebih ke tikungan kirinya, karena memang secara umum sangat sedikit persiapan latihan untuk tikungan kiri yang sebegini banyaknya gitu loh. Menurut saya sih seperti itu. Tapi kalau untuk persiapan motor sih menurut saya sih siap banget sih. Tapi kalau secara spesifik apa sih yang harus diperhatikan lebih oleh Fabio Quartararo biar nanti sore hasilnya beda gitu, dia bisa podium gitu ya, karena memang kalau menurut saya adalah bagaimana caranya dia memaksimalkan kelebihan Yamaha di tikungan-tikungan cepat di speed corner itu, karena memang seharusnya Yamaha bisa lebih cepat ya di tikungan tikungan speed corner, namun karena tikungannya jenisnya ke kiri inilah yang dia harus banyak pembiasaan itu. Nah, tadi kan juga Taufik udah bilang nih ada update terbaru dari Fabio Quartararo. Sebenarnya yang diupdate apa aja sih, Taufik? Jadi kita bisa lihat di sini ya, throttle ya. Jadi throttle housingnya. Jadi awalnya tuh sebelum di Sachsenring dia itu tetap menggunakan ride by wire, tapi dia masih tetap menggunakan kayak kabel sling baja. Namun di Sachsenring ini dia balik lagi ke model, kalau yang saya bilang ini adalah emang asalnya ride by wire kayak gini, jadi pakai kabel elektronik biasa. Selain itu kita juga bisa lihat bahwa di Sachsenring ini dia menggunakan kayak spakbor yang agak sedikit bolong di atasnya, dan ini untuk meningkatkan yang namanya pendinginan. Karena di sini tuh panas banget. Reportnya tuh sekitar 52 derajat Celcius di tracknya. 52 derajat Celcius. Waduh, jadi dia update ada throttle dan juga ada di spakbor. Itu kan update perangkatnya. Kalau di throttle hanya untuk ride feeling dia berkendara, tapi kalau di spakbor lebih ke pendinginan. Itu kan update perangkat. Kalau update yang lalu tuh, yang sempat resletingnya kebuka, ada update lagi nggak? Ada ternyata. Ada juga? Alpine membuat kayak tutup velcro-nya jadi lebih lebar. Dan nggak hanya Fabio Quartararo doang, ada beberapa pembalap yang menggunakan wearpack Alpine juga memperoleh hal tersebut. Kayak misalkan beberapa kayak misalkan Marc Marquez juga pakai Alpine ya. Gitu. Jadi menurut Taufik dengan juga udah ada update wearpack-nya, udah ada update juga perangkatnya. Secara kans akan seperti apa Fabio Quartararo? Saya ngelihat di Free Practice 4. Di Free Practice 4, Fabio Quartararo melakukan hampir 2/3 race. Jadi long run selama 21 lap gitu ya. Dan race pace-nya boleh dibilang oke banget, 121 sampai 1,22. Saya pikir dia cukup siap untuk race. Walaupun kita nggak tahu ya, saya tetap harus lihat besok bagaimana di warm up Fabio Quartararo. Cuman dia potensial banget untuk bisa podium di sini dan jadi mungkin juara. Ada angin seger ya buat para fansnya ya. Nanti kita akan lanjut lagi ya GP Mania. Mari kita saksikan kualifikasi pertama. Melihat dari hasil kualifikasi pertama, ada yang menarik gak nih, Taufik? Iya, ada yang menarik bahwa akhirnya Honda masuk semua ya, pembalapnya keempat-empatnya. Empat-empatnya masuk ya, sementara Yamaha malah hanya menyisakan Fabio Quartararo doang nanti di kualifikasi kedua. Dan selama ini Honda sangat struggling ya. Sebelumnya ini Honda struggle banget, tapi di sini dia berhasil memasukkan 4 pembalapnya. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah, apakah bisa mempertahankan? Nah, itu kita lihat nanti di kualifikasi kedua. Kita lihat nanti ya. Nah, GP Mania jangan kemana-mana, kita break dulu ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Masih bersama kami di kualifikasi MotoGP Jerman 2021. Ini ada update terbaru nih. Gimana, Angie? Grace Asput. Gak apa-apa, mungkin kita Angie ya. Gresini Racing ini katanya di tahun 2022 akan bergabung dengan Ducati. Padahal di tahun ini dia sudah bersama dengan Aprilia. Benar nggak? Benar informasinya? Betul Informasi selengkapnya gimana tuh? Jadi memang untuk tahun 2022 mereka akan membalap dengan Ducati dengan format pembalap itu Fabio Di Gianantonio, susah ngomongnya, dan juga Enea Bastian ini yang sekarang membalap di Avintia Racing. Tapi kenapa mesti Ducati? Wah, ini menarik, panjang banget ya. Panjang banget secara umum Gresini Racing ini kan sebenarnya tim lama di MotoGP. Namun pada saat perilisan kemarin mereka tidak menjelaskan secara umum ya penyebab mereka akhirnya memilih Ducati. Namun kalau kita tracing ke belakang ya Putri ya, itu memang ada sedikit kayak misalkan pembicaraan bahwa mereka agak kurang puas dengan
pola kerjasama mereka dengan Aprilia Oh, sebelumnya. jadi mau cari yang baru gitu ya? Betul, dimana mereka tuh kayak hanya hanya nama aja gitu loh. Oke. Grace ini racing di Aprilia sekarang, dan mereka ingin menciptakan sebuah babak baru di mana mereka mau benar-benar aktif banget di tim tersebut. Jadilah akhirnya Grace ini Racing berkolaborasi dengan Ducati. Nah, ini Gitu. juga ada rumor tentang Gini. Ducati di tahun Iya. 2022 Nanti ya. akan menggunakan 8 motor. banyak banget. Ada bocorannya nggak nih? Wah, ada banget. Ada. Dan bocorannya ternyata, nah ini kita bisa lihat Alvin ada udah punya gambarnya. bocorannya. Nah, ini gambar Ini ya? ini tuh memang agak buram dan agak kurang resolusinya. Boleh Tapi dijelaskan nggak, Jadi Taufik? ini Ini tuh ada siapa? gambar boleh bilang tiga petinggi ya. Boleh bilang Betul. seperti itu. Ada Gigi Dalinya yang pakai baju merah. Itu adalah direktur Ducati Course. Nah, yang tengah itu CEO-nya Dorna. Ya. Ya. Itu Mr. Carmelo Espeleta, dan yang pakai t-shirt itu Uccio Salucci. Dan Oke. itu merupakan salah seorang pengurus dari VR46 tim. Oke. Dan kemungkinan foto ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan sebelum Asen di di race yang depan itu kita akan dapat bahwa VR46 akan juga bergabung dengan Ducati. Jadi ini adalah foto bocoran yang Ya, sebenarnya rilisnya masih nanti ya? Ya, dirilisnya masih nanti. Nggak Dan apa-apa. kemungkinan tanda tangannya udah. MotoGP selalu punya Sepertinya. bocorannya. Tapi kenapa Ducati ini memang dianggap sebagai motor yang kuat, powernya oke, Ya. atau gimana sih? Kayaknya lagi unggul banget ya, apa gimana? Secara umum mereka pertama itu memang benar ya, terutama soal top speed dan juga top end power. Oke. Dan namun yang juga cukup menarik adalah mereka memang sebenarnya punya sejarah berhasil memanage 8 motor di beberapa tahun yang lalu. Oke. Sekitar tahun 2017, 2018 mereka menggunakan 8 motor juga, dan mereka punya pengalaman itu, dan juga mereka punya line up produksi yang bisa mensupport. Oke. Artinya nggak hanya 8 motor, tapi 8 dikali 7. 8 kali 7 Ya. sama dengan, aduh, jadinya banyak Banyak ya. lah, pokoknya 8. Oke. Karena satu orang kan 7 motor. Oke. Gitu. Nah, sekarang kita mau melihat kans dari Valentino Rossi. Valentino Rossi. Tapi sekarang apa nanti ya? Boleh terserah. Nanti aja lah ya, Gitu, biar boleh. pada penasaran. Soalnya fans Valentino Rossi ini banyak sebenarnya. Baik-baik. Jadi kita akan bahas dia ya. Baik, Putri. Sekarang kita akan saksikan kualifikasi kedua. Ya. Nyambungin pertanyaan yang tadi sempat keputus nih. Ya. Valentino Rossi ini kan salah satu sosok yang memang paling berpengaruh Valentino, juga di betul. MotoGP. Meskipun performanya belakangan ini masih sangat jauh deh dari Benar. memuaskan. Tapi Benar. fansnya banyak banget. Ya. Menurut Taufik, kansnya masih ada nggak sih untuk dia bisa tampil gitu di Sachsenring? Saya sih tetap mau melihat mengikuti seperti yang Valentino Rossi katakan, dia akan menunggu sampai rehat musim panas. Ya, Oke. which is artinya sebentar lagi sih, hanya tinggal 1 seri lagi artinya di Asen nanti. Namun memang secara umum trennya sih agak susah ya. Sampai ke race weekend ke-8 ini tren Valentino Rossi untuk meningkat itu sebenarnya meningkat pada dasarnya. Cuman Masih sangat jauh ya. kompetitor jauh lebih meningkat. Jadi pada dasarnya jadi kayak yang ketinggalan. Jadi apakah Seperti ada itu. kemungkinan dia akan pensiun di tahun ini? Ada, kalau menurut saya sih ada kemungkinan. Valentino Aduh. Rossi ini merupakan Mungkin tahun jadi tahun terakhir terakhir ya. untuk Valentino Rossi. Oke, Tapi ntar kita akan lihat dulu. Masih kita ada akan lihat 1 seri lagi gitu. Iya, semoga aja ya. Iya. Nanti kita akan lanjut lagi ya Taufik ya. Iya. Asput mau ngingetin nih untuk GP Mania semua yang mau dapat hadiah jutaan rupiah di live race nanti, ikuti kuisnya ya. Caranya gimana? Kalian visit Instagram kita di @officialmotogpt7, lalu klik link di bio IG kami dengan tulisan v7.video/. Setelah masuk nanti akan ada menu, pilih kolom event, lalu kalian register di kuis MotoGP. Juga ada kuis lagi nih, yaitu kuis QR Code. Caranya gimana? Kalian standby handphone ya. Pokoknya sekarang kita akan break dulu, tapi kita akan balik lagi sesaat lagi. Nah, kalau untuk Aprilia gimana nih Mas Kans? Ya, kita lihat bahwa Aprilia tetap trennya bagus. Trennya bagus, terutama pas masuk ke Sachsenring ini. Saya curiga ini ada andil dari Andrea Dovizioso yang telah melakukan beberapa kali tes di atas RSGP di beberapa pekan yang lalu. Gitu. Oke, kalau Gitu. ngomongin KTM sekarang. Nah, sekarang yang KTM ya. KTM ini kan mengandalkan Miguel Oliveira. Miguel Oliveira dan Tapi Brad dari Binder ya. KTM sendiri sebenarnya ada perubahan besar nggak sih? Iya, semenjak di Lemang ada banyak perubahan. Kayak misalkan
KTM tuh menghadirkan kayak sasis baru gitu ya, sasis baru, terus habis itu swing arm baru, dan juga mereka menggunakan kayak bahan bakar yang baru gitu ya, ATS dengan jenis apa namanya semi. Oke, ini gambarnya. Nah, ini Mas, gambarnya ini mengenai sasis kita bisa lihat lagi. Jadi sasisnya itu sasis utamanya tetap sama, cuman di daerah pivot itu daerah pertemuan antara sasis dengan swing arm, dan itu yang berbeda. Dan kalau kita bisa tahu itu artinya mereka berusaha untuk membuat feel berbeda di bagian roda belakang. Kita bisa lihat di sini sasis lama, mungkin nanti kita bisa lihat lagi perubahannya di swing arm gitu ya. Dan ini menurut analisa itu itu menghadirkan kayak grip di ban belakang yang lebih baik, terutama pada saat pengereman yang dibutuhkan pada saat pengereman, lalu juga pada saat akselerasi pada saat keluar tikungan. Dan ini memang merupakan dua permasalahan yang kerap hadir di motor-motor V4 seperti juga kayak KTM dan juga mungkin Honda. Dan KTM mulai dari Lemang sampai ke sini mereka telah menemukan solusi seperti ini sehingga mereka bisa akselerasi keluar tikungan lebih panjang, lebih kuat gitu ya, dan akhirnya bahkan bisa menghadirkan mereka top speednya bahkan lebih tinggi karena awalnya lebih baik sehingga akhirnya bisa lebih baik gitu top speednya. Tadi kan sasis nih. Betul. Ini sekarang swing arm. Ini swing armnya. Ini juga kita sudah ada gambarnya yang lama dan juga yang baru. Dan lama dan baru kita bisa lihat ada perbedaan ya, kayak di underbrace bagian bawahnya tuh ada kayak bolongan yang swing arm yang lama, sementara di underbrace yang sasis karbon yang baru itu tidak ada. Dan ini tuh perbedaannya ada di kayak kelenturan, tingkat kelenturan dari swing arm, dan ini tuh ujung-ujungnya memang menghadirkan kayak kestabilan pada saat melakukan akselerasi. Karena kalau kita bicara akselerasi itu poin utamanya adalah roda belakang, karena roda belakang adalah yang meneruskan power dari mesin. Kayak gitu. Kalau dari perubahan ini ada nggak sih efeknya terhadap perilaku motor KTM RC16? Ya, itu seperti yang kita udah bicarakan tadi ya, akselerasinya jadi lebih bagus gitu ya, dan lebih stabil, dan itu akhirnya menghadirkan kayak top speednya juga akan lebih besar sehingga mereka bisa berkompetisi dengan motor-motor dengan top speed tinggi kayak Ducati kayak gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi. GP Mania, mari kita saksikan kelanjutan dari kualifikasi kedua. Kita sudah lihat ya hasil dari kualifikasi MotoGP Jerman 2021. Aprilia berhasil berada di front row untuk di posisi 3 ya dengan Alex Espargaro. Gimana tuh kira-kira? Cukup mengejutkan sih ya, memang terlepas dari banyaknya insiden drama di menit-menit terakhir kayak misalkan jatuhnya Johann Zarco dan akhirnya menghasilkan kayak yellow flag sehingga banyak juga lap time pembalap yang di cancel. Tapi ini merupakan boleh dibilang ya tetap jadi capaian Aprilia yang cukup positif. Akhirnya mereka bisa juga sampai di di front row pada saat kualifikasi gitu. Di GP Jerman 2021 ini ya. Nah, kalau Ducati sendiri gimana? Tadi kan Jack Miller berada di posisi keempat. Iya, betul. Berarti di second row ya. Betul. Saya ngelihatnya kayak Jack Miller ya. Jack Miller ini termasuk cukup kuat di sektor 1 dan sektor 2, hampir di setiap free practice, mulai dari free practice 1. Jadi permasalahan dia hanya bagaimana caranya biar dia bisa lebih cepat lagi di sektor 3 dan 4, plus juga dia harus bisa lebih cepat konsisten di race pace menggunakan ban belakang yang medium. Nah, di ban belakang medium, kalau misalkan ini bisa terpecahkan, saya yakin Ducati bisa podium di sini. Termasuk juga kayak Johann Zarco. Semoga ya, karena selama ini kan Ducati memang belum punya sejarah yang baik di sirkuit Sachsenring ini. Semoga ini bisa pecah ya. Nah, kalau ngomongin terakhir deh nih, kita langsung prediksi aja kali ya. Prediksi? Prediksinya Taufik gimana? 3, 2, 1 di GP Jerman 2021. 3 perkiraan saya adalah Marc Marquez. 3 Marc Marquez, karena dia sudah 7 kali berturut-turut di sini. Saya pikir itu masih punya potensi ya di sini ya. Dia akan bangkit ya di sini ya. Oke, ketiga adalah Marc Marquez. Kedua? Yang kedua saya Fabio Quartararo. Karena race pace-nya juga cukup bagus ya. Yang pertama? Yang pertama kita belum bicara nih, yaitu saya menjagokan kayak Miguel Oliveira. Jagoan dari KTM kita. Oke, jadi Miguel Oliveira, Fabio Quartararo, dan juga Marc Marquez. Gimana nih GP Mania, setuju nggak sama prediksinya Taufik? Berarti kita akan saksikan bersama-sama nanti sore lah ya. Betul. Nah, sebelumnya Asput mau mengumumkan nih, kita ada kuis 2 minggu lalu dengan pertanyaan siapakah yang difavoritkan oleh Aris Kurniawan. Nah, kita sudah dapat pemenangnya dengan nama akun Instagram Kang_Adang.
@kang_ADANK. Selamat ya kepada pemenang, kamu mendapatkan hadiah uang tunai. Nah, episode kali ini ada kuis nih Asput. Ada dong, kita akan konsisten bagi-bagi hadiah untuk GP Mania. Pertanyaan kali ini adalah siapakah rider yang difavoritkan oleh Taufik Hidayat? Kalau kalian udah nonton dari awal pasti udah tahu dong ya. Tadi kita udah ngobrol juga soal itu. Nah, cara nggak boleh. Nanti jadi contekan. Nah, gimana cara ikutan kuisnya? Kalian ngintip aja ya ke sosmed kita di @trans7gp untuk Twitter dan @officialmotogp-t7 untuk Instagram. Nah, Asput juga mau mengingatkan nih, jangan lupa untuk menyaksikan live race MotoGP Jerman 2021 yang akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, serta jangan lupa juga dong untuk nonton Top Speed yang akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kalau begitu, terima kasih Taufik untuk waktunya malam hari ini. Saya Astrini Putri dan juga Taufik Hidayat pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.